Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan memberikan praktek bagaimanakah cara berwudu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sekaligus akan kami sebutkan mana yang sunnah wudu dan mana yang fardunya wudu atau yang harus kita lakukan ketika kita berwudu. Semoga ada manfaat dan guna bagi diri kita semua. Baik, para pemirsa rahimakumullah, pertama kali ketika kita hendak berwudu, maka kita ketika memang benar-benar tangan kita dalam kondisi suci, kita yakin tangan kita suci, maka disunnahkan untuk mencuci tangan kita. Kalau memang kita yakin bahwasannya tangan kita suci, ini mencuci tangan ini hukumnya sunnah. Akan tetapi ketika kita yakin tangan kita ini dalam kondisi najis, maka mencuci tangan ini hukumnya adalah wajib. Selanjutnya setelah kita cuci tangan kita, maka kesunatan yang berikutnya yaitu berkumur-kumur. Berkumur yakni kita ambil air kemudian kita masukkan ke mulut kita. Ini kita lakukan sebanyak 3 kali. Ini hukumnya sunnah. Setelah itu ada kesunatan berikutnya yaitu istinsyak, menghirup air dari hidung kemudian kita keluar kembali atau kita istinsar istilah dalam bahasa Arabnya. Kita keluarkan kembali. Akan tetapi di dalam kita melakukan berkumur dan istinsar atau istinsyak menghirup air dari hidung, ini lebih bagus dilakukan serentak. Jadi satu kita ngambil air, kita lakukan sekaligus di samping untuk berkumur, kita gunakan juga untuk kita hirup, kemudian kita keluarkan bersama ketika kita mengeluarkan air dari mulut kita. Baik, kita kasih contoh. Kita ambil airnya, kita masukkan ke mulut, sambil kita tarik ke dalam, kemudian kita keluarkan bersama. Ini kita disunahkan untuk dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya, yaitu kita disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana dalam hadis kulu amrin dibalin laidau bismillah bahwa abtar au akto au azdam, ada 3 riwayat di situ. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung kita niat. Yang niat itu kita lakukan dalam hati kita barengan dengan ketika kita membasuh kepada muka kita. Perlu diketahui bahwasannya batasan muka kita dari atas yaitu manabit sya'ar, tempat tumbuhnya rambut yang normal, kemudian sampai ke dagu. Ini dari atas ke bawah. Sedangkan yang dari arah samping yaitu mulai dari daun telinga yang satu kepada telinga yang sampingnya. Baik, kita praktekkan di sini. Ini harus rata semuanya. Ketika rata, baru dihitung 1 kali basuhan. Yang mana 1 kali basuhan ini merupakan basuhan wajib. Kemudian kita tambahkan dengan 2 kali menjadi 3 kali basuhan. Untuk yang 2 basuhan ini hukumnya sunnah. Namun harus diperhatikan harus rata semuanya dulu. Setelah rata baru kita ngambil lagi. Baik, kita praktekkan. Dalam hati kita melakukan niat, yaitu sebagaimana biasanya niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Ini rata berarti dihitung dengan 1 kali basuhan. Kita tambah lagi dengan 2 kali. Ini basuhan yang ketiga. Selesai. Selanjutnya kita akan membasuh tangan kita. Ya. Di situ sebagian ada yang mengatakan dari arah sini atau sini sama saja sebetulnya. Jadi baik dari jari-jari sampai kepada siku. Di sini kesunatannya yaitu kita dahulukan dengan menggunakan tangan kanan kita. Ratakan sampai ke atasnya siku. Terus kanan kiri selesai, kita basuh yang kanan dulu 3 kali, terus yang kiri juga 3 kali. Setelah itu kita silangkan tangan kita. Dengan cara kita silangkan, kita masukkan dalam air. Ini hukumnya sunnah atau syibek.
Bisa menggunakan kayak gini, ini touch bag kayak gini bisa, atau dibalik dari luar ke dalam. Ini juga touch bag. Kita kenakan air sehingga benar-benar yang ada di sini semuanya terkena. Ini membasuh tangan kita. Baik pemirsa, selanjutnya yaitu membasuh sebagian kepala atau rambut atau bagian sesuatu yang ada di kepala kita. Ini sunnahnya menurut mazhab Syafi'i, cukup dengan ba'dir ra'si sedikit saja kita usap seperti ini. Ini sudah cukup. Ya. Kalau ingin yang lebih sempurna sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, kita basahi tangan kita taruh jempol kita di pipis kita, di depannya telinga, kemudian telunjuk kita pertemukan, kita gerakkan. Ini satu. Terus kalau ini rambutnya nggak berintik, cukup dengan satu kali, nggak ikal satu kali. Tapi kalau ikal disunahkan kembalikan. Kita kasih lagi air, kita pertemukan kayak demikian. Terus kayak demikian sampai tiga kali. Baru selanjutnya setelah itu yaitu mengusap atau membasuh telinga. Ini hukumnya sunnah. Jadi seandainya nggak dibasuh juga tidak apa-apa. Cara membasuhnya yaitu kita kasih air, ini sunnahnya disertakan secara serentak antara kanan dan kiri juga 3 kali. Jari-jari kita masukkan ke lubang telinga, jempol ada di belakang, kita gerakkan jari-jari telunjuk kita sesuai dengan lengkungan-lengkungan yang ada di daun telinga kita. Setelah nyampe ke bawah, kita tarik ke atas. Ini kita lakukan sebanyak 3 kali. Dan yang berikutnya yaitu membasuh kaki. Ini kita basuh. Ini kemudian kanan 3 kali, terus kemudian disunahkan untuk ditahlil atau disela-selai juga. Ini kesunatan tahlilnya ini menggunakan kelingking kiri. Yang kita ambil dari sini, dari bawahnya sambil dikasih air. Ini ya gerakkan dari bawahnya. Ini hukumnya sunnah. Demikian dengan juga yang kanan juga kayak demikian. Ini hukumnya juga sunnah semuanya. Setelah itu selesai wudhu kita, kemudian kita lanjutkan dengan kita mengarah ke arah kiblat, angkat kedua tangannya, kita membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Selesai sudah. Para pemirsa rahimakumullah, itulah kaifiyah atau tata cara wudhu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada sedikit yang terlupakan dari kami, yaitu ketika kita mengambil air, usahakan jaraknya jangan dekat dengan wajah kita. Dikhawatirkan kalau kita dekat, nanti kita ngambil gini mau membasuh muka kita, ternyata ada tetesan air yang ada dari dagu kita, dari muka kita, tes di sini. Setelah kita ngambil kayak gini, maka air yang ada di tangan kita akan menjadi musta'mal. Tidak ada gunanya kita basuhkan, sebab air musta'mal itu air yang tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Semoga ada manfaat dan guna. Kurang lebihnya mohon maaf. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.